Kehidupan seorang siswa biasa, bernama Johan, tiba-tiba berubah setelah dia mendapatkan dan mengenakan cincin yang memiliki kekuatan besar. Suatu hari arkeolog dan ketua perusahaan B Group yaitu Mr. Luke, ngadakan kuliah khusus di kelas Johan. Dia menceritakan kisah pertempuran Mui, di mana pasukan Zhou mengalahkan pasukan Dixin. Ketika Luke menunjukkan patung perunggu manusia milik Dixin, seorang mahasiswa internasional dari Prancis, bernama Tatu, langsung memperhatikan cincin yang dikenakan Dixin. Luke terkejut bahwa Tatu memperhatikannya, jadi dia menambahkan bahwa cincin itu bisa dianggap sebagai salah satu harta penting milik Dixin. Tatu bertanya apakah benda ini sudah ditemukan, tetapi menurut Luke, hingga sekarang masih menjadi misteri di mana cincin itu berada. Sementara sebagian besar siswa fokus pada kuliah, Johan berada tepat di belakang mereka, dan tertidur. Teman sekelasnya, bernama Leo, membangunkannya dan memberitahu Johan bahwa dia akan menawarkan sesuatu setelah sekolah. Dia langsung menolak tawaran itu karena pekerjaannya. Tapi setelah Leo menyebutkan jumlah uang yang bisa dia peroleh dari tawaran itu, Johan mulai memikirkannya. Setelah kelas mereka, dia mengunjungi ibunya, yang sedang sakit parah dan dirawat di rumah sakit. Karena kehilangan ayahnya secara tiba-tiba 5 tahun yang lalu, dia adalah satu-satunya yang harus bekerja untuk mencari nafkah untuk pendidikannya dan membayar tagihan perawatan ibunya. Setiap kali dia mengunjungi ibunya, dia selalu bertanya apakah dia sudah punya pacar. Setelah beberapa saat, perawat memanggil Johan untuk menanyakan lagi kapan dia akan membayar tagihan rumah sakit. Karena dia sangat membutuhkan uang, dia memutuskan untuk menerima tawaran Leo. Dia segera pergi ke lokasi Leo, yang berada di sebuah lokasi konstruksi, dan dia melihat pria-pria lain dengan senjata di tangan mereka. Leo menunjukkan sebuah cincin kepadanya, dan ketika dia memegangnya untuk melihat lebih dekat, dia langsung menyadari bahwa itu adalah cincin yang sama dengan cincin de Shenzhen. Leo ingin dia mengenakannya. Tapi dia menolak karena dia mungkin akan terluka, seperti yang terjadi padanya sebelumnya, setelah Leo memintanya untuk melakukan sesuatu. Untuk membuat Johan setuju, Leo berjanji akan membayar semua tagihan rumah sakit ibunya. Tiba-tiba, orang wanita bertanya padanya apakah dia akan mengenakan cincin itu atau tidak. Ketika dia berbalik, dia melihat seorang wanita cantik, bernama Yana, dan dia terpesona oleh kecantikannya. Ternyata dia ingin merekam video tentang apa yang mungkin terjadi setelah dia mengenakan cincin itu. Karena janji Leo, dia terpaksa mengenakan cincin itu. Tetapi itu tidak berpengaruh padanya. Leo dan yang lainnya yang menyaksikan ini mengira bahwa cincin itu palsu, tapi setelah beberapa saat Johan tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya yang membuatnya berlutut di tanah. Dia merasa mual, dan ketika dia membuka mulutnya, Leo terkejut dengan apa yang dilihatnya. Apa yang ada di dalamnya? Johan tiba-tiba menyerang Leo, menyebabkan salah satu tangannya terputus, dan dia langsung pingsan setelah melihat tangannya yang terputus. Kemudian mereka melihat pertumbuhan bertahap makhluk yang menyerang Leo. Ternyata itu adalah iblis darah, jadi salah satu dari mereka segera melemparkan batu ke makhluk ini. Tapi tiba-tiba itu menghilang. Kemudian iblis itu juga menyerang yang lainnya yang ada di sana. Yana segera memerintahkan Johan untuk melepas cincin itu, tapi dia tidak bisa melepasnya. Dia mencoba membantunya, sampai iblis darah mendekati mereka. Johan dengan cepat melindunginya, dan ketika iblis itu akan menyerangnya, Johan tiba-tiba mencium Yana, agar bisa diberitakan bahwa dia meninggal dengan bahagia bersama pacarnya, dan melalui ini, ibunya tidak akan terlalu sedih. Tetapi mereka terkejut karena penyerang itu diblokir oleh pria lain yang bersama mereka, bernama Dan. Karena ini, mereka diberi kesempatan untuk melarikan diri, dan Dan ditinggalkan untuk melawan iblis itu. Mereka masuk ke restoran cepat saji, dan Johan merasakan haus yang sangat parah, sehingga dia langsung meminum soda di depannya. Tapi dia tidak bisa melupakan apa yang telah dilakukan iblis itu kepada yang lainnya sebelumnya. Kemudian dia tiba-tiba berpikir bahwa Leo mungkin juga sudah meninggal. Itu menjadi masalah besar karena dia tidak akan bisa membayar tagihan rumah sakit dalam hal itu. Setelah beberapa saat, Yana mengajaknya pergi ke hotel terdekat, dan undangan ini membuatnya terkejut. Ketika mereka tiba di hotel, dia merasa lemah setelah melihat betapa mahalnya kamar-kamar itu. Tapi dia tidak menyangka bahwa Yana akan membayar untuk kamar yang akan mereka ambil. Karena ini, dia berpikir bahwa dia mungkin juga adalah monster yang ingin memakannya. Tapi dia juga mempertimbangkan hal-hal positif yang mungkin terjadi di antara mereka. Ketika mereka masuk ke dalam kamar, Yana memperkenalkan dirinya sebagai jurnalis dari South City Daily. Dan alasan mengapa dia membawa Johan ke sana adalah karena dia ingin mengamati cincin itu. Dia mulai memeriksanya karena dia masih tidak bisa percaya bahwa itu telah melepaskan iblis darah. Setelah dia menulis informasi penting tentang cincin itu, dia memerintahkan Johan untuk melepas pakaiannya karena mungkin ada sesuatu yang aneh di tubuhnya.
Tapi dia menolak untuk melakukan apa yang dia inginkan, jadi dia menamparnya dengan keras, membuatnya kehilangan kesadaran. Ketika Jane akan menggunakan ponselnya, dia menyadari bahwa ponselnya hilang, jadi dia memutuskan untuk kembali ke lokasi konstruksi. Sementara itu, Johan bermimpi bahwa dia berada di lokasi konstruksi lagi dengan iblis darah. Setelah iblis membunuh pria itu, dia juga akan dibunuh, dan saat itulah dia terbangun. Hanya beberapa saat kemudian, beberapa polisi tiba-tiba masuk ke dalam kamar untuk menangkapnya. Kelompok itu dipimpin oleh Mei bersama Kiba, dan mereka menuduhnya sebagai tersangka utama dalam insiden yang terjadi di lokasi konstruksi South City. Dia mencoba mengatakan bahwa iblis darah yang melakukannya, tapi mereka tidak mempercayainya. Karena ini, dia menyebut nama Yana karena dia bersamanya saat mereka melarikan diri dari lokasi konstruksi. Kemudian dia dibawa ke pusat identifikasi forensik. Dan dia terkejut melihat apa yang terjadi pada Yana. Menurut Mei, mereka melihatnya di lokasi konstruksi. Dan ini hanya bukti bahwa mereka tidak melarikan diri bersama. Karena keputusasaan Johan untuk membuktikan kepada mereka bahwa dia tidak bersalah, dia mencoba membangunkan Yana, tapi Kiba menghentikannya. Dia dibawa ke mobil patroli, dan akan dibawa ke rumah penahanan. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara iblis darah, dan iblis itu muncul menawarkan untuk membantunya melarikan diri jika dia mau memberikan tubuhnya. Tapi dia segera menolak tawarannya karena dia tahu bahwa dia tidak bersalah sebelum iblis darah itu menghilang sepenuhnya. Dia memberitahu Johan bahwa dia hanya akan menunggu, karena selama Johan mengenakan cincin itu, iblis darah akan bisa menemukannya. Setelah beberapa menit mereka memutuskan untuk pergi, dan sementara mereka dalam perjalanan, Johan memikirkan apa yang mungkin terjadi, terutama kepada ibunya, jika dia mengetahui apa yang telah terjadi padanya. Karena ini, dia mencoba melarikan diri tapi Kiba menghentikannya. Ketika dia menggigit cincin itu, tiba-tiba seseorang menyerang mobil, membuatnya terjatuh dan kehilangan kesadaran. Ketika dia sadar kembali, dia melihat pria-pria bertopeng di depannya. Kemudian dia juga melihat Mei dan Kiba, yang sudah terikat dengan borgol. Menurut salah satu pria ini, bos mereka memerintahkan mereka untuk menyelamatkannya. Kapten memberinya tablet agar dia bisa berbicara dengan bos mereka, dan dia terkejut bahwa itu adalah Leo. Selain kenyataan bahwa dia masih hidup, dia juga terkejut bahwa tangannya yang terputus telah pulih. Leo berkata bahwa itu karena dia memiliki banyak uang. Karena ini, Mai dan Kiba mengetahui bahwa masih ada satu orang yang selamat dari insiden yang terjadi di lokasi konstruksi. Johan segera meminta Leo untuk berdiri sebagai saksi, agar dia bisa membuktikan bahwa dia tidak membunuh siapapun. Tapi Leo menolak, karena dia kehilangan kesadaran dan tidak bisa memastikan apakah Johan benar-benar tidak membunuh siapapun. Tapi Leo memikirkan cara lain untuk membuktikan bahwa Johan tidak bersalah. Mereka berbicara di radio dengan salah satu rekan mereka yang berada di pusat identifikasi forensik, dan pria ini memiliki misi untuk mengambil ponsel Yana dari sana. Setelah mendapatkan ponsel, pria ini mendekati tubuh Yana. Tapi dia terkejut ketika alarm ponsel Yana tiba-tiba berbunyi. Setelah mematikan alarm, dia bangun dan ingin mengambil kembali ponselnya, dan ini membuat pria itu terjatuh dalam keadaan terkejut. Setelah dia bangun, luka di perutnya perlahan-lahan sembuh. Karena ketakutannya pada Yana, dia mencoba meninggalkan ruangan, dan saat itulah Yana tiba-tiba menghilang. Dia segera memberitahu yang lain bahwa Yana telah hidup kembali, tapi mereka tidak mempercayainya dan memberitahunya bahwa mereka akan dibunuh jika dia gagal mendapatkan ponsel itu. Karena ini, dia segera mengambil ponsel itu, tapi saat itulah dia menyadari bahwa Yana ada tepat di belakangnya. Dan apa yang terjadi selanjutnya membuatnya berteriak. Ketika mereka mendengar ini, Leo beritahu mereka bahwa setelah dia mengetahui bahwa Yana diam-diam menyelidikinya, dia juga membawa anak buahnya untuk menyelidiki apa yang dia lakukan. Tapi semua anak buahnya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Jadi dia berpikir bahwa ada kemungkinan Yana juga bukan manusia. Beberapa saat kemudian, mereka menerima kabar dari staf Leo yang lain, yang berada di pusat identifikasi forensik, mengatakan bahwa orang yang mereka perintahkan untuk mengambil ponsel itu sudah dibunuh, dan Yana juga pergi dan membawa ponsel itu bersamanya. Karena ini, Leo segera memberitahu mereka untuk mengikuti dan menangkap Yana, karena video-video di ponselnya bisa membuktikan bahwa Johan tidak bersalah. Dia juga memberitahu Johan bahwa selama dia bisa membawakan ponsel dan cincin itu, dia akan terus membantu ibunya, meskipun dia harus mati dalam misi ini. Anak buah Leo yang lain melihat Yana masuk ke dalam apa yang terlihat seperti rumah kosong, dan salah satu dari kelompok mereka mengikutinya ke dalam. Tiba-tiba, mereka melihat banyak zombie di sana. Itulah sebabnya mereka terpaksa menembaki mereka. Ya, tapi karena mereka terlalu banyak, anak buah Leo tidak bisa mengatasinya, jadi salah satu dari mereka meledakkan area itu dengan granat.
Saat Johan dan yang lainnya tiba, mereka juga merasakan getaran tanah ketika ledakan terjadi. Karena ini mereka juga memutuskan untuk masuk ke dalam rumah, tapi Kiba segera menghentikan Mei untuk mengikuti yang lain. Dia mengatakan bahwa rumah ini dikenal angker, dan siapapun yang memasukinya tidak bisa keluar hidup-hidup. Tapi anak buah Leo tidak mengindahkan peringatannya, jadi mereka tetap masuk ke dalam rumah kosong itu. Setelah beberapa detik berjalan, mayat rekan-rekan mereka muncul di depan mereka. Sebelum mereka melanjutkan, Johan memohon kepada para pria bertopeng untuk melepas borgol Mei dan Kiba karena mereka tidak bisa bergerak dengan baik, dan ini hanya akan memperlambat mereka. Setelah itu, mereka melanjutkan berjalan, dan ketika mereka sampai di sebuah ruangan, mereka terkejut melihat lemari dengan makhluk-makhluk aneh di dalam kapsul. Salah satu dari mereka menemukan sebuah pintu dengan tangga yang menuju ke bawah, dan mereka juga memasukinya. Mereka tidak tahu bahwa seseorang sedang mengawasi mereka, bernama Johan, dan pria ini telah mengaktifkan sesuatu sehingga mereka jatuh sepenuhnya ke bawah. Ketika mereka sampai di bawah, mereka segera berdiri dan melihat sekeliling, tetapi area itu sangat gelap. Salah satu dari mereka melihat sebuah obor tergantung di dinding, dan ketika dia melepasnya, dia diserang dengan sebuah panah, dan untungnya, dia bisa memblokirnya. Tapi beberapa saat kemudian, diikuti oleh banyak panah. Setelah Johan menyelamatkan Mei, dia teringat apa yang dikatakan ayahnya tentang sensor cahaya. Kiba sangat marah padanya karena dia masih berada di atas Mei. Sementara mereka berdebat, Johan segera memberitahu yang lain untuk mematikan lampu, karena itu adalah jebakan yang mungkin diaktifkan dengan sensor cahaya. Salah satu dari mereka melemparkan perangkat peledak ke arah sumber panah, menyebabkan kamera yang ditempatkan di sana rusak. Johan sangat marah tentang ini, dan ternyata Yana juga bersamanya. Kelompok itu melanjutkan berjalan, dan ketika mereka sampai di ruangan lain, mereka melihat dua tubuh wanita dengan kepala hewan. Mei melihat sebuah lukisan di dinding, dan menurut Kiba, itu mungkin adalah pengorbanan manusia. Dia menambahkan bahwa pasti ada sebuah ruangan rahasia di sana, dan ketika dia menyentuh lukisan itu, disinilah sebuah pintu tempat lukisan itu digantung, tiba-tiba terbuka. Tapi seorang wanita di dalam kapsul telah terbangun dan menyerang salah satu rekan mereka. Setelah beberapa saat, wanita lainnya juga terbangun dan menyerang, tetapi dia langsung dipukul di kepala. Dan mereka menjatuhkan mereka, tetapi wanita-wanita ini masih hidup, dan apapun yang mereka lakukan kepada mereka, makhluk-makhluk aneh ini tidak bisa dibunuh. Saat Johan bersembunyi di ruangan rahasia, tangannya menyentuh sebuah lipstik di dinding. Setelah dia mencium baunya, dia langsung tahu bahwa saklar itu juga ada di sana, untuk menutup ruangan yang sebelumnya mereka buka. Mereka cepat-cepat masuk, dan begitu pintunya tertutup, tiba-tiba aktif untuk membawa mereka turun. Ternyata itu adalah sebuah lift. Dan ketika mereka sampai di bawah, mereka berakhir di sebuah ruang operasi kuno, dengan seorang wanita terbaring di tempat tidur. Mereka menyuruh Kiba untuk mendekati wanita ini, dan dia menemukan bahwa dia masih hidup. Setelah beberapa saat, dia terbangun dan bangkit. Ketika wanita itu menyadari bahwa dia tidak mengenakan pakaian, dia panik. Karena wajahnya terlihat familiar, mereka menemukan bahwa itu adalah aktris bernama Lily. Jadi mereka langsung berpikir untuk meminta tanda tangan, tetapi Mei menghentikan mereka. Mei bertanya padanya mengapa dia ada di sana, tetapi Lily tidak bisa menjawab dan hanya menangis. Johan melihat luka di lehernya, jadi dia segera memberitahu semua orang untuk menjauh dari Lily. Ternyata itu juga adalah monster, dan saat itulah dia mengeluarkan senjatanya. Ketika Lily menyerang Mei, Kibak dengan cepat menghalanginya. Johan berpikir bahwa dia bukan Lily yang asli, tetapi wanita ini hanya tertawa padanya karena dia mengungkapkan bahwa dia adalah Lily yang asli. Dan karena mereka masih tidak bisa mempercayainya, saat itulah Lily memutuskan untuk memberitahu mereka sebuah rahasia. Dia bilang bahwa itu tentang apa yang diinginkan orang kaya untuk terjadi, dan itu adalah untuk menjadi abadi. Dia menambahkan bahwa kurang dari 1% miliarder di negara ini sudah mengetahui rahasia ini. Dia bilang bahwa seharusnya dia tidak bisa mendapatkannya, tetapi dia menggunakan kecantikannya dan koneksinya untuk mewujudkan impian ini. Saat inilah mereka menemukan bahwa sudah banyak orang yang menjalani operasi ini. Dalam kemarahan Lily karena terbangun oleh orang-orang biasa, dia memutuskan untuk menyerang, tetapi Kapten lebih dulu. Tapi Lily bangkit, dan luka yang dia dapat sembuh dengan cepat. Karena ini, peluru menghujani dia sampai dia jatuh ke tanah lagi. Tapi itu masih tidak berhasil, dan tubuhnya hanya mengeluarkan peluru yang diterimanya. Saat dia akan mendekati Johan dan Mei, Kiba menghentikan Lily untuk memberi mereka waktu untuk melarikan diri. Tapi sebelum mereka bisa berlari, Lily langsung membunuh Kiba.
Ketika Lily berdiri, Kapten tiba-tiba menembaknya, jadi yang lainnya memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri, dan sebuah alat peledak juga dilemparkan ke arah Lily. Ketika mereka menyusul teman-teman mereka yang lain, mereka bertanya tentang kapten mereka. Mei berkata bahwa mungkin dia tidak selamat setelah ledakan itu. Jadi salah satu dari mereka berpikir bahwa akan lebih baik jika kapten mereka bersama orang lain di kehidupan setelah mati, jadi dia tiba-tiba menembak paha Mei. Dia menambahkan bahwa Mei akan dijadikan pengorbanan mereka jika monster itu mengejar mereka. Mereka berniat membawa Johan bersama mereka untuk melarikan diri, tetapi Johan menolak untuk ikut karena dia tidak bisa begitu saja meninggalkan Mei. Ya, karena ini para pria bertopeng memutuskan untuk pergi, tetapi sebelum mereka pergi, mereka meletakkan alat peledak lain di tanah. Johan sangat marah karena Yana meninggalkan jejak di saklar. Karena ini, lembaga penelitian yang dipercayakan kepadanya oleh pemimpin klan mayat, jadi berantakan. Dia bilang bahwa mereka tidak boleh membiarkan siapapun keluar dari sana karena hidupnya pasti akan dalam bahaya. Jika seseorang menemukan tentang fasilitas ini, Johan tahu bahwa Yana tidak khawatir tentang ini karena dia adalah salah satu favorit pemimpin mereka, dan dia akan menjadi orang yang disalahkan atas kesalahan yang dia buat. Karena dia tidak bisa menahan lagi, dia menguncinya. Dan ketika Yana menyentuh pegangan, Johan menyetrumnya, membuatnya kehilangan kesadaran. Di sisi lain, Johan segera mencoba menutup luka Mei untuk menghentikan pendarahan. Setelah beberapa saat, mereka mendengar langkah kaki yang sepertinya mendekati mereka. Mei ingin Johan segera pergi karena dia memutuskan bahwa dia yang akan menghadapi musuh dan berencana menggunakan bahan peledak. Tapi Johan tiba-tiba berjalan menuju musuh, mengatakan bahwa dia yang akan menghadapinya agar Lily tidak bisa mendekati Mei. Beberapa saat kemudian, dia dan Lily bertemu. Ketika dia akan menyerang Johan, dia tiba-tiba mengucapkan bahwa dia setuju untuk mengambil tubuhnya, tetapi ada syarat. Sementara Lily bingung dan menghentikan serangannya. Ini untuk memastikan bahwa wanita yang bersamanya bisa keluar dari sana dan harus dibawa ke rumah sakit juga. Lily tertawa mendengar apa yang dia katakan, karena dia mengira Johan sedang berbicara padanya. Tapi ternyata dia merujuk pada iblis darah. Setelah lengan iblis darah selesai, dia segera menyerang Lily. Dan ketika seluruh tubuhnya terbentuk, dia menyerangnya tanpa henti. Johan terkejut bahwa iblis itu memukul Lily hanya dengan satu tangan. Ketika iblis darah memegang Lily, dia bisa menyerangnya dari belakang. Tapi dia hanya menciptakan tangan baru dan memotong senjata Lily. Lily mencoba melarikan diri, tetapi dia dihentikan, dan iblis darah langsung menangkapnya. Karena ini, dia sepenuhnya mengalahkannya, lalu dia mendekati Johan. Sementara itu, mereka yang meninggalkan Johan dan Mei memutuskan untuk istirahat di satu ruangan. Karena terlalu gugup, mereka selalu terjaga bahkan oleh seekor tikus kecil. Salah satu dari mereka sangat kesal sehingga dia menembaki tikus itu dengan peluru, tetapi dia tidak mengenai tikus itu bahkan sekalipun, dan tikus itu hanya tertawa padanya. Setelah beberapa saat, tikus itu memanggil bantuan, dan mereka menyerang pria ini. Sementara temannya tertawa padanya, mereka melihat nyamuk besar di atas mereka, dan mereka segera menembaki makhluk itu. Salah satu dari mereka hampir melarikan diri, tetapi nyamuk-nyamuk itu masih menangkapnya. Mei memilih untuk merangkak kembali ke Johan, dan ketika dia melihat bahwa Johan masih hidup, dia kemudian kehilangan kesadaran. Untuk membawanya ke rumah sakit, Johan meminta iblis darah untuk segera memulai persatuan mereka. Tapi ketika iblis darah memulai ini, disinilah iblis itu memberitahunya bahwa dia hanya berbohong untuk membantu Mei, karena dia akan mengubah hati Mei menjadi makanan penutup setelah mereka bersatu. Johan mengambil ponsel Yana karena dia memperhatikan bahwa Yana selalu melihatnya dan dia juga ingin melihat isinya. Dan ketika dia menonton video itu, dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Dia bahkan ketakutan karena dia juga bisa melihat penggabungan antara Johan dan iblis ini dari rekaman kamera. Dan dia tidak bisa memikirkan makhluk seperti apa itu. Iblis darah tampak sangat senang karena akhirnya dia bisa kembali dan mendapatkan cincin itu lagi. Tapi tiba-tiba, seseorang menyerang iblis itu, dan ternyata itu adalah kapten kelompok, yang ternyata adalah Dan. Dan iblis darah bertarung, dan meskipun iblis darah terus menyerangnya, Dan masih bisa menghindar dari serangan-serangan itu. Sampai iblis itu menggunakan tinjunya untuk memukulnya, dan saat itulah, Dan memiliki kesempatan untuk menusuk musuh dengan pisaunya. Tapi itu tidak berpengaruh pada iblis darah. Dan dia memberitahu Dan bahwa dia akan mengambil hatinya, seperti yang dia lakukan pada Gon, dan menghancurkan tubuhnya, seperti yang dia lakukan pada Ikao. Karena nama-nama yang dia sebutkan, Johan langsung berpikir bahwa ini mungkin Daishin itu sendiri. Jadi dia mengajukan pertanyaan, dan hanya kemudian dia mengetahui bahwa orang yang mengenakan cincin itu akan menjadi korban, ketika Daishin kembali.
dan mengatakan bahwa makhluk ini hanyalah monster yang memakan hati manusia, karena Daishin juga berasal dari klan mayat dan memiliki kebencian yang kuat terhadap klan mayat, jadi dia bertekad untuk membunuh lawannya. Ketika dia berlari menuju musuh, Johan juga melemparkan batu ke arah iblis itu, tetapi dia hanya terjebak karena ini, dan memiliki kesempatan untuk memotong lengan musuh, dan ketika iblis itu akan menyerang, dan juga memotong lengan yang satunya lagi. Tapi musuhnya hanya pergi, karena lengannya segera beregenerasi. Ketika iblis yang menyerang, ini dengan mudah dihentikan oleh Dan, lalu dia maju, dan mereka terus saling menyerang. Sementara Johan menonton mereka, dia terpesona oleh Dan, karena dia bisa mengikuti gerakan iblis darah. Di sisi lain, ketika Yana sadar kembali, dia melihat kepala kambing di depannya. Ternyata Johan berniat untuk bereksperimen padanya, dan mengganti kepalanya, seperti yang dia lakukan pada dua wanita di dalam kapsul. Dia memperingatkan Johan dengan menyebut nama pemimpin klan mayat, tetapi Johan tidak bergeming. Karena dia tahu bahwa pemimpin mereka tidak akan suka dengan apa yang dia lakukan, bahwa dia merusak fasilitas, termasuk berita tentang iblis darah. Ketika Johan mendekatinya, Yana langsung menendang telur-telurnya, membuatnya mundur, dan barang-barang eksperimennya jatuh. Tangan yang terputus dengan satu mata itu hidup dan Johan mencoba menangkapnya, tetapi tangan itu justru melompat menjauh darinya. Kemudian itu mengutak-atik komputer Johan, dan sementara Johan memperbaikinya, berbagai jebakan di fasilitas itu juga diaktifkan. Dalam kebingungan Johan, dia secara tidak sengaja menekan tombol untuk mengaktifkan urutan penghancuran diri laboratorium. Karena ini, Johan dengan cepat mengambil dokumen pentingnya dan memberitahu Yana tentang apa yang terjadi di laboratorium. Ketika dia melihat Mei, dia juga berpikir untuk membawanya bersamanya dan memberikannya sebagai hadiah kepada pemimpin mereka. Setelah beberapa saat, air mulai masuk ke dalam ruangan. Dan sementara pertarungan antara Dan dan iblis darah berlanjut, Johan juga membawa Mei, yang segera diperhatikan oleh Johan. Karena teriakan Johan, dan kehilangan fokusnya sejenak, membuatnya terkena serangan iblis darah yang membuatnya terjatuh ke tanah. Ketika iblis darah akan membunuhnya, disinilah Johan menggunakan kekuatan cincin untuk menghentikan iblis darah itu. Musuh mencoba untuk sepenuhnya menguasai tubuh Johan, tetapi Johan tidak membiarkannya terjadi, dan bahkan berhasil membebaskan dirinya dari penjara. Kemudian iblis itu perlahan-lahan larut, dan dia bertanya-tanya mengapa ini bisa terjadi padanya. Setelah itu, mata dan tangan Johan kembali normal. Dia bahkan tidak bisa percaya bagaimana dia berhasil membuat tangannya meniru kekuatan iblis darah. Dan memikirkan seseorang yang dia kenal, yang mungkin memiliki jawaban untuk ini, tetapi mereka perlu keluar dari sana terlebih dahulu. Ketika Johan mencoba membuka pintu tempat Mei jatuh, Yana tiba-tiba jatuh menimpanya. Kemudian dia langsung diserang oleh Dan, tetapi dia dengan cepat menghindar. Dan yakin bahwa dia juga anggota klan mayat, jadi dia juga ingin membunuh Yana, jadi dia menyerangnya lagi. Tapi Johan tiba-tiba menghalangi di antara mereka untuk menghentikan, dan dari serangannya, Johan tahu bahwa dia juga berniat untuk melarikan diri dari sana, dan bekas di tangan dan kakinya bisa membuktikannya. Mereka juga berpikir bahwa mungkin dia diikat oleh musuh karena bekas yang ditinggalkannya di dinding. Ketika mereka menyadari air di lantai, disinilah dia memberitahu mereka tentang urutan penghancuran diri, dan bahwa mereka harus segera dievakuasi. Johan masih khawatir tentang Mei, tetapi Yana memberitahunya bahwa dia pasti berada di tempat yang lebih aman daripada mereka. Johan tiba-tiba berhenti setelah dia melihat sesuatu di depan mereka, dan ternyata itu adalah bahan peledak yang ditinggalkan oleh anak buah, dan sementara mereka berjuang untuk mencari cara menyelesaikannya, mereka tidak tahu bahwa sebuah monster telah terbangun di fasilitas itu dan ingin meledakkannya, tetapi Yana mengatakan bahwa itu pasti akan menjadi alasan mereka terkurung di sana sampai mereka mati. Karena ini, dia sukarela untuk memperbaikinya dan memutuskan untuk buang air kecil terlebih dahulu. Dia ingin membawa Johan bersamanya, tetapi Yana memberitahunya untuk meninggalkan Johan agar dia bisa menemaninya. Setelah Dan pergi, Yana melepas pakaiannya, dan dia meminta Johan untuk memegang bajunya. Setelah beberapa saat, dia mulai mengurus bahan peledak itu. Dia juga meledakkannya, tetapi itu tidak mempengaruhi sekitarnya karena apa yang dia lakukan. Johan bangkit, dia juga melihatnya dengan pola cahaya di tubuhnya. Ketika Yana berpakaian, dia memperingatkan Johan untuk tidak memberitahu siapapun tentang pola yang dia lihat di tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Dan datang dengan terburu-buru karena dia mengira Yana sedang menyakiti Johan. Karena air mengalir menuju mereka, mereka segera melanjutkan lari untuk mencari jalan keluar. Setelah beberapa saat, mereka melihat tubuh anak buah dan mengapung di air. Karena penampilan mereka, dia curiga bahwa itu disebabkan oleh nyamuk yang sedang tidur tepat di atas mereka.
Tapi karena suara dari kapsul yang jatuh, nyamuk-nyamuk itu terbangun, jadi Yana segera membuka jalur rahasia dan mereka cepat-cepat masuk ke dalamnya. Dan memutuskan untuk tetap di belakang untuk menghadapi nyamuk-nyamuk itu. Jadi Yana memberitahunya bahwa dia akan meninggalkan tanda di jalur mereka agar dia bisa mengikutinya. Ketika nyamuk-nyamuk itu mendekatinya, dia mengambil kayu di sampingnya untuk melindungi dirinya dari gigitan mereka. Kemudian dia segera meninggalkan tempat itu sebelum air yang naik mengejarnya. Beberapa menit kemudian, dia berhasil menyusul Johan dan Yana. Saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka sampai di bagian fasilitas di mana banyak air terkumpul. Karena kerusakan jalur di area ini, mereka terpaksa berenang agar bisa menyeberang, tapi mereka tidak tahu bahwa ada monster di bawah air. Tapi ketika Johan hampir mencapai sisi yang lain, monster itu tiba-tiba menariknya ke bawah. Yana segera bergerak untuk menyerang monster itu, membuat Johan melarikan diri darinya. Mereka semua berhasil keluar dari air, tetapi monster itu menyerang Johan lagi. Untungnya. Dan segera memblokirnya, begitu juga Yana. Kemudian mereka cepat-cepat berlari menuju pintu, tetapi hanya Yana yang berhasil mencapainya. Ketika monster itu menyerang Johan, dan memotong tentakelnya, dan Johan pun terlepas darinya. Tapi hanya dalam beberapa saat, mereka merasakan guncangan tiba-tiba di area itu, dan di sana mereka melihat tubuh monster. Dan melemparkan alat peledak ke arahnya, tetapi itu tidak berhasil, dan monster ini menyerang mereka lagi. Meskipun Dan menghindari semua serangan monster itu, hal itu menyebabkan dindingnya hancur, dan sejenis gas keluar yang menyebabkan mereka lemah. Karena ini, mereka berdua ditangkap oleh monster itu, dan ketika monster itu akan memakan mereka, Yana datang untuk menyemburkan api ke arahnya, membuat monster itu melepaskan mereka. Mereka segera melanjutkan untuk berenang agar bisa keluar dari sana, tetapi monster itu berhasil menarik Johan, dan saat itulah dia kehilangan kesadaran. Ketika dia terbangun, dia berada di sebuah kamar hotel yang sudah dikenalnya. Kemudian dia melihat dirinya diberita sebagai tersangka dalam apa yang terjadi pada Mei dan Kiba. Baru di sini dia mengetahui bahwa Mei adalah putri seorang wali kota. Ketika dia bangun, dia melihat surat dari Dan yang mengatakan bahwa jika dia ingin tahu informasi lain tentang cincin itu, mereka harus bertemu di tempat tersebut. Dia menunjukkan di peta setelah 10 hari. Dia segera pergi ke ibunya di rumah sakit, karena dia tahu bahwa berita tentang dirinya sudah sampai kepadanya. Ketika mereka saling berhadapan, dia khawatir karena ada polisi di luar. Dia menjelaskan dengan jelas kepada ibunya bahwa dia tidak melakukan kejahatan dan bahwa dia akan membuktikan ketidakbersalahannya. Ketika mereka mendengar suara polisi mendekat, dia memberitahu ibunya bahwa dia juga akan mencari ayahnya. Ketika polisi masuk, dia segera melompat keluar dari jendela. Sementara itu, Han pergi ke pemimpin klan mayat dan ternyata itu adalah Luke. Dia menunjukkan eksperimen barunya, tetapi Luke sudah tidak tertarik lagi padanya. Jadi dia hanya menunjukkan hadiahnya, dan ketika dia membuka penutupnya, Luke terkejut karena itu adalah Mei. Luke segera memarahinya karena dia adalah putri wali kota yang merupakan salah satu orang terkaya dan terkuat di negara ini, dan itu bisa menyebabkan perang antara orang-orang dan klan mayat. Johan dengan cepat menjelaskan mengapa dia melakukannya, karena Mei sudah tahu tentang laboratorium mereka. Kemudian dia juga menyalahkan Yana karena dia adalah orang yang membiarkan orang lain mengikutinya, yang menyebabkan orang lain menemukan fasilitas itu. Kemudian dia juga menunjukkan kepada Luke video di ponselnya. Luke tampak senang dengan informasi yang dia dapatkan, dan sebagai imbalan atas apa yang dilakukan Johan, dia memberinya pelet mayat. Kemudian Luke mendekati Mei, tetapi Johan terkejut mendengar suara Yana. Dia baru saja berada di kolam renang dan sudah menikmati air selama beberapa waktu. Dalam kemarahan Johan padanya karena apa yang terjadi di laboratoriumnya, dia bergegas menghampiri Yana, tetapi dia dengan mudah menguasainya. Kemudian Luke mengembalikan ponsel kepada Yana untuk menangani insiden dalam video itu. Sementara Johan bertanya-tanya apa yang dilakukan Luke padanya karena dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya. Baru di sini dia mengetahui bahwa Luke memberinya mayat, pelet pelarut. Karena ini, dia memutuskan untuk mengeluarkan bentuk monsternya, dan dia bertarung melawan Yana. Saat Johan terus menyerang, Yana mendapatkan kesempatan untuk membalas serangannya. Tapi Johan tidak peduli, lalu dia mengeluarkan senjatanya dan segera menyerangnya. Dia berhasil menghindarinya, membuat Johan hampir mengenai wajah Luke. Karena Johan juga marah padanya, dia juga ingin menyerangnya. Tapi ketika Luke melepas penutup matanya, tentakel hitam keluar dari matanya dan dengan cepat mengikat Johan. Ternyata ini adalah kekuatan Luke, yang disebut iblis hitam, dan karena kekuatannya yang besar, tidak ada jejak yang tersisa dari tubuh Johan. Ketika Yana bertepuk tangan atas apa yang dia lakukan, dia juga mengikatnya karena dia tahu bahwa Yana hanya memanfaatkannya untuk membunuh Johan.
Namun dia tidak peduli dengan Johan maupun cincin itu. Selama Yana bisa menemukan tempat pembudidayaan, agar dia bisa mencapai mimpinya, yaitu kekuatan ajaib. Di malam hari, sementara Johan masih bersembunyi dari polisi, sebuah mobil menghentikannya, dan beberapa pria memasukkannya ke dalam mobil itu. Ternyata itu milik Leo. Johan memukulinya karena dia adalah alasan dibalik apa yang terjadi dalam hidupnya sekarang. Karena ini, dia ditangkap oleh orang-orang Leo, dan mereka berniat untuk mengambil cincin darinya dengan memotong jarinya. Agar Leo tidak melanjutkan rencananya, Johan menyebutkan apa yang Dan katakan padanya tentang cara lain untuk mendapatkan cincin itu, tetapi dia perlu pergi ke istana Tianshu. Leo percaya pada apa yang dia katakan, dan segera melepaskannya. Karena dia tidak mengenakan pakaian, dia hanya mengambil pakaian dari manekin yang dipajang di sebuah mall. Untuk menghemat uang pergi ke istana Tianshu, dia pergi dengan para tetua menggunakan bus karena penawaran spesial. Dia melihat peta yang diberikan, dan kepadanya, dan karena dia tidak bisa memahaminya dengan baik, dia kesulitan menemukan lokasi yang tepat. Karena sangat lapar, dia menjadi begitu lemah hingga terjatuh. Tiba-tiba, dia mendengar seorang wanita berteriak, jadi dia segera bersembunyi. Para pria itu mengejarnya, dan ketika dia melihat wanita itu, dia mengenalinya sebagai teman sekelasnya, yang bernama Tatu. Dia bertanya-tanya mengapa dia ada di sana, jadi dia memutuskan untuk mengikutinya. Ketika mereka sampai di tebing, para pria itu ingin mengambil liontin yang dia kenakan, karena itu milik desa mereka. Tapi Tatu memberitahu mereka bahwa dia sudah memakainya sejak dia masih kecil. Karena pola di liontin itu, para pria itu yakin bahwa itu berasal dari Gunung Wui. Tatu berkata bahwa seorang pria memberikannya, dan sekarang, dia berniat untuk mencari orang ini di daerah tersebut. Tiba-tiba, seorang pria membuka tembakan, tetapi dia tetap menolak untuk memberikannya kepada mereka. Ketika pria itu mengarahkan senjatanya ke arahnya, itu adalah saat ketika Johan muncul untuk menghentikan pria ini. Seorang pria mencoba merebut liontin dari Tatu, menyebabkan dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tebing. Karena ini, Johan mendorong orang-orang di depannya, dan dia segera melompat ke tebing untuk menyelamatkan Tatu. Dalam keinginannya untuk hidup, dia melepaskan kekuatan cincin itu dan berhasil berpegangan pada batu-batu. Ketika Tatu melihat tangannya dan matanya, dia kehilangan kesadaran karena terkejut. Malam ketika Tatu sadar kembali, Johan membuat alasan bahwa dia baru saja melakukan trik sulap sebelumnya. Tapi ternyata Tatu sudah membaca tentang para abadi dari Gunung Wui, dan ini adalah apa yang dia pikirkan tentang apa yang ditunjukkan Johan sebelumnya. Dia bahkan ingin menjadi murid Johan dan belajar teknik ini. Karena Tatu gigih, Johan berkata bahwa dia akan mencobanya, tapi untuk sekarang, mereka harus keluar dari sana. Ketika dia mencoba kekuatannya lagi, dia tidak bisa melepaskannya. Kemudian Tatu terkejut melihat peti mati yang digantung di sisi tebing. Ini adalah yang disebut sebagai pemakaman peti mati gantung, yang dulunya dilakukan, dalam keyakinan bahwa mereka akan menjadi abadi jika tubuh mereka diletakkan di tebing setelah mereka meninggal. Tapi Johan tidak percaya akan hal ini, karena dia yakin bahwa peti mati itu hanya berisi tulang belaka di dalamnya. Tiba-tiba, Tatu merasa mengantuk, jadi dia memutuskan untuk tidur dulu. Saat itu Johan sekali lagi teringat hari ketika ayahnya pergi, dan tidak pernah kembali. Dia menyalahkannya, karena jika dia hanya kembali, hidup mereka dan kondisi ibunya tidak akan seperti ini. Dalam kemarahannya, dia berkemih di atas peti mati yang ada di dekatnya. Ketika dia selesai, dan saat dia berbalik, dia mendengar seseorang mengetuk. Ternyata itu berasal dari peti mati yang dia berkemih, dan tutupnya terbuka setelah beberapa saat. Sebuah tangan muncul dari situ yang membuatnya terkejut dan dia jatuh ke tanah. Ketika dia melihat lagi, makhluk yang dia kira hantu tiba-tiba muncul di depannya. Karena ini Tatu juga terbangun dan langsung memeluk Johan, karena ketakutan. Johan terkejut bahwa makhluk itu mengenalnya dan berkata bahwa dia sudah menunggunya sejak lama dan bahwa dia juga ingin Johan ikut bersamanya. Karena ketakutan, ketika dia berpikir bahwa dia juga akan mati, makhluk itu hanya tertawa padanya, dan dia menunjukkan gambar Johan. Jadi Johan langsung teringat pada Dan menurut makhluk ini, Dan adalah salah satu muridnya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Moksuzi, dan dia ada di sana atas perintah Jinjuun dari istana Tianshu, untuk menyambutnya. Ketika Tatu mengetahui bahwa Moksuzi saat ini sedang dalam proses pengembangan keabadian, dia memohon padanya jika dia bisa menjadi muridnya juga, tapi ternyata Moksuzi tidak akan menerima seorang wanita. Tapi jika dia setuju untuk menjadi istrinya, dia mungkin akan memikirkannya dan menganggapnya sebagai murid. Tatu langsung setuju dengan ini, dan Moksuzi memutuskan untuk membawanya ke istana Tianshu. Moksuzi memegang mereka, dan Johan membayangkan bahwa mereka seperti sebuah keluarga.
Kemudian dia meminta mereka untuk menutup mata dan mengingatkan mereka untuk tidak membukanya apapun yang terjadi. Mereka melompat bersamaan, dan ketika Johan mendarat, dia membuka matanya, meskipun Moksuzi belum memberitahunya untuk melakukannya. Dia sudah berada di dalam gua, tapi dia tidak bersama Tatu dan Moksuzi. Dia melihat di sana sekelompok orang yang mengenakan pakaian kuno. Karena itu terasa akrab baginya, dia teringat lukisan di laboratorium. Setelah beberapa saat, orang-orang ini mulai menyerang dan memakan pria tua di tengah. Karena dia ingin mendengar apa yang mereka bicarakan, Johan mencoba mendekati mereka. Tapi keduanya berbalik ke arahnya. Dia berpikir bahwa kejadian ini sudah lama terjadi, jadi dia melihat ke belakangnya seandainya mereka melihat orang lain. Tetapi Johan gak melihat orang lain. Dan ketika dia berbalik lagi, salah satu dari pria ini sudah ada di depannya dan mulai mencium baunya. Dia langsung memukul pria ini, tapi tangannya hanya menembus tubuh pria itu. Dia tiba-tiba pingsan dan terbangun dengan Tatu dan Moksuzi di sekelilingnya. Mereka memberitahunya bahwa dia kehilangan kesadaran karena dia membuka matanya tanpa sinyal dari Moksuzi, dan untungnya, dia bisa bangun. Ketika dia berdiri, sekelilingnya langsung terasa akrab baginya. Karena ini juga adalah tempat yang dia impikan. Tatu melihat batu di mana ada tulisan terukir yang menyatakan bahwa Pengzu menjadi abadi di area tersebut. Dan Johan ingat bahwa di lokasi yang tepat ini, pria tua itu dimakan, jadi dia berpikir bahwa Pengzu mungkin adalah pria tua itu. Tapi mereka menemukan bahwa itu hanya Moksuzi yang mengukirnya. Johan mengonfirmasi bahwa Pengzu adalah pria tua itu, dan keturunan pemberontaknya mendirikan klan mayat. Saat itu dan muncul di depan mereka, dan dia langsung memperhatikan Tatu. Kemudian Johan memperkenalkannya sebagai calon istri Moksuzi, tapi Dan hanya tertawa pada mereka, karena seseorang seperti Moksuzi tidak diizinkan untuk menikah. Karena ini, Moksuzi menggunakan triknya lagi, mengatakan bahwa dia tidak akan melanjutkan latihannya hanya untuk menikahi Tatu. Tapi Dan sekali lagi mengungkapkan kebenaran kepada Johan dan Tatu. Jadi Tatu hanya mencium dia sebagai tanda terima kasih, karena telah membawanya ke sana. Ini membuat Moksuzi sangat senang, dan dia berkata bahwa dia akan menyiapkan sesuatu untuk mereka. Johan berpikir bahwa dia akan menyiapkan makanan, tapi ternyata itu hanya sebuah pemandian air panas. Dan berkata bahwa mereka perlu mandi sebelum pergi ke istana Tianshu. Setelah mereka mandi dan beristirahat, Johan memikirkan tentang keunikan tampilan tempat ini. Dia tidak dapat membedakan apakah Dan Moksuzi baik atau jahat, dan dia juga curiga. Ada kemungkinan bahwa pertemuan pertama antara dirinya dan Dan bukanlah suatu kebetulan. Dia ragu aman di sini, ingin jelajah untuk info lebih, tapi belum makan dan lemah. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, dia ingin menjelajahi area tersebut terlebih dahulu untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Tapi karena dia belum makan apa-apa, dia juga merasa lemah karena lapar. Tiba-tiba, dia melihat cahaya di depan jadi dia mendekatinya. Ternyata itu adalah sebuah terowongan keluar dari gua, dan disinilah dia melihat istana Tianshu. Kemudian dia juga melihat orang lain seperti Moksuzi yang sedang berlatih dengan murid-murid mereka. Disinilah dia melihat seberapa kuat makhluk-makhluk ini. Setelah mengalahkan musuh-musuhnya, dia mengambil foto penampilannya sebelum dia mulai melakukan latihan keabadian. Teman-temannya langsung membungkamnya karena seseorang mungkin bisa mendengar rahasia mereka. Yang satu khawatir bahwa mereka mungkin tidak bisa kembali ke bentuk manusia mereka, tetapi yang lainnya yakin bahwa itu akan terjadi karena 5 guru mereka telah kembali ke bentuk manusia. Tapi mereka tidak tahu bagaimana kelima guru itu melakukannya, kecuali bahwa mereka mendengar desas-desus bahwa itu dimulai ketika sekelompok arkeolog memasuki istana Tianshu 5 tahun yang lalu. Karena apa yang didengar Johan, dia teringat pada ayahnya. Tiba-tiba, salah satu dari 5 guru bernama Chun datang ke sana. Dan saat Johan hendak pergi, guru lainnya bernama Linden menghentikannya. Yang lainnya juga ada di sana. Dan ketika Chun melihat cincin yang dipakai Johan, dia terkejut dan segera bertanya kepada Johan mengapa dia memakai cincin yang sudah lama hilang dari istana Tiankyu. Ketika Johan pergi, Chun segera meminta murid-muridnya untuk menangkapnya, dan untungnya Moksuzi datang ke sana. Dia memberitahu para guru bahwa Johan adalah tamu Zenzen, dan karena Zenzen sedang mencarikan Johan, mereka segera pergi menemuinya. Ketika mereka masuk ke dalam, ada juga makanan yang disiapkan yang membuat Johan merasa lapar. Bahkan sebelum mereka mulai makan, Johan sudah mengambil satu dan mencobanya. Ketika Jinjun sampai di sana, dia terkejut melihat Johan mulai makan makanan yang disajikan untuknya. Dan mencoba menghentikannya, dan saat itulah Linden datang kepadanya, dan tiba-tiba menyerang mejanya. Kemudian dia menyerang Johan, dan meskipun Dan datang di antara mereka untuk menghentikannya, Linden tidak mendengarkannya.
Karena Jin Juun tidak bereaksi terhadap ini, disinilah Linden menggunakan kekuatannya. Tapi Johan hanya memblokirnya, karena dia bisa melepaskan kekuatannya. Setelah dia mengembalikannya, Linden menyerang lagi dan melakukannya berulang kali. Keduanya bertarung sampai Johan berhasil menangkap Linden dan menjatuhkannya. Disinilah Zhen memisahkan mereka, dan ketika Zhen menjatuhkan Johan, mereka segera mengelilinginya dengan senjata. Ketika Chun melihat rambut merah Johan, dia teringat pada seseorang. Setelah Zhen kembali ke tempat duduknya, dia juga membuat kursi dan membiarkan Johan duduk di tengah. Dia bertanya kepada Johan mengapa dia memakai cincin yang merupakan milik istana Tianchu. Johan menjawab bahwa dia hanya memakainya secara kebetulan, dan itulah alasan mengapa dia ada di sana. Karena dia ingin meminta bantuan tentang cara mengeluarkannya. Tapi Jin Juin mengatakan bahwa sudah ada 3 orang yang tiba-tiba meledak setelah memakai cincin ini. Semua dari mereka langsung binasa, tidak ada satupun yang bisa menyingkirkan cincin itu. Bahkan Jin Juin juga tidak tahu bagaimana cara mengeluarkannya. Dan itu hanya berarti bahwa Johan adalah orang pertama yang menggunakan kekuatan cincin ini. Dia menambahkan bahwa dengan kekuatan yang dia tunjukkan, dia telah melampaui semua orang di istana Tianchu. Saat ini Johan harus tinggal di istana, karena keesokan harinya, Jin Juun memiliki sesuatu yang penting untuk diumumkan. Keempat master membicarakan tentang apa yang disebutkan Jin Juun mengenai pengumuman pentingnya. Mereka tahu bahwa Jin Juun ingin menjadi abadi di langit, tetapi dia belum memilih seseorang untuk mewarisi posisinya. Karena ini, Chun memiliki firasat bahwa Jin Juun akan mengumumkan tentang hal ini, dan mungkin Johan dipilih untuk mewarisi posisinya. Karena Zhen akan minum eliksir setiap hari, Shanna menugaskan salah satu rekan mereka untuk membawakan eliksir itu kepadanya. Tapi ternyata ini adalah eliksir yang berbeda, karena ini adalah cara mereka untuk memenuhi keinginan Zhen menjadi abadi di langit. Di sisi lain, mereka tidak tahu bahwa Yana dan Luke sudah berada di luar, karena Yana telah berhasil menemukan istana Tianchu, tempat di mana lokasi pembudidayaan berada. Ketika Zhen masuk ke kamarnya, dia diberikan eliksir untuk diminum. Dia meminumnya, dan begitu dia masuk ke kamarnya, dia langsung merasakan bahwa ada orang lain yang telah masuk. Dia dengan cepat melacak di mana orang itu bersembunyi, dan ketika dia hampir menangkapnya, disinilah orang ini menembaknya. Dan Johan dan Dan mendengar suara tembakan, dan ketika mereka keluar dari rumah, mereka segera mendengar bahwa Jin Juun sudah mati. Mereka segera pergi ke kamar Jin Juun, dan disinilah mereka mengetahui bahwa pelakunya adalah seorang wanita. Dan bergegas masuk dan terkejut siapa yang melakukannya, dan ketika Johan masuk, dia terkejut karena ternyata itu adalah Tatu. Setelah Chun dan yang lainnya membunuh anggota klan mayat yang berani masuk ke istana Tianchu, berita tentang kematian Zhen sampai kepada mereka. Ketika mereka mengetahui bahwa Tatu adalah pelakunya, sekarang mereka memiliki alasan untuk membalas dendam. Setelah mereka pergi, Luke dan Yana datang ke sana dan bertanya kepada murid yang tersisa tentang lokasi tempat pembudidayaan. Tapi dia tidak menjawabnya, jadi Luke langsung membunuhnya. Karena mereka juga mendengar tentang kematian Zhen Jun, Luke merasa puas bahwa tidak ada yang bisa menghentikan mereka sekarang. Johan dan Dan mengetahui bahwa ayah Tatu, yang bernama Ayazi, juga merupakan seorang murid di istana Tianchu. Tatu ingin membalas dendam pada Zhen Jun karena dia mengetahui bahwa dialah yang membunuh ayahnya. Dan ini karena ayahnya mengetahui tentang pembunuhan para arkeolog 5 tahun yang lalu. Dia mendapatkan informasi dari surat-surat yang dikirimkan ayahnya kepada mereka, dan dia mengatakan bahwa ayahnya sudah memutuskan untuk meninggalkan istana Tianchu. Tapi sejak saat itu, mereka tidak mendengar kabar lebih lanjut tentang ayahnya. Sebelumnya, selama insiden 5 tahun yang lalu, anggota klan mayat menyerang kelompok arkeolog, di mana ayah Johan, yang bernama Jin, juga termasuk di dalamnya. Ketika mereka hampir dibunuh oleh klan mayat, Jin Juun datang ke sana untuk menyelamatkan mereka, dan saat itulah Jin kehilangan kesadarannya. Ketika dia mendapatkan kesadarannya kembali, dia mengenal Iyatze, Jin Juun, dan yang lainnya, yang belum kembali ke wujud manusia mereka. Disinilah dia mengetahui bahwa mereka sudah berada di istana Tianchu. Ketika mereka semua pulih, mereka dipanggil untuk menghadapi Shin Jinjuan. Tapi hanya beberapa saat kemudian, salah satu rekan mereka pingsan karena pusing. Setelah mereka kembali ke kamar mereka, baru disinilah mereka mengetahui bahwa tingkat radiasi tinggi di istana. Karena ini, Jin berpikir untuk berbicara dengan Ayazi tentang hal itu. Iyatzi adalah seorang pengrajin yang baik, dan dia mengatakan bahwa dia hanya mengirimkan karyanya kepada putrinya, dan disinilah Jin juga mengetahui bahwa Iyatzi memiliki seorang istri dan seorang putri. Jin ingin meminta dia untuk membuat satu untuk putranya Johan, tetapi Chun datang ke sana dan memarahi Iyatzi.
Dia menambahkan bahwa dengan apa yang dilakukan Ayatsi, dia tidak akan bisa masuk ke tempat pembudidayaan. Itu sebabnya Jin mengetahui bahwa hanya Ayatsi yang belum masuk ke area itu sebelumnya. Suatu hari, mereka masuk ke tempat pembudidayaan bersama Iyatsu untuk menyelidiki misteri tersebut, dan mereka menemukan bahwa ada tingkat radiasi yang tinggi di dalam ruangan ini. Tapi Jin Juan menangkap mereka, dan Jin mencoba menjelaskan apa yang mereka lakukan di ruangan itu. Dia secara ilmiah mendasarkan alasan mengapa penampilan Jin Juan berubah, dan mengapa mereka juga mendapatkan kekuatan. Tetapi Jin Juan tidak percaya dengan informasi ini, dan mengikat mereka semua. Tiba-tiba, Chun memikirkan cara agar mereka bisa kembali ke wujud manusia. Kemudian mereka memutuskan untuk mengubur Jin dan yang lainnya di tanah panas di dalam sebuah gua. Iyatsu diam-diam membuat mereka minum air, tetapi setelah beberapa hari, mereka perlahan-lahan melemah. Hari itu juga tiba ketika metode Chun telah selesai, sehingga mereka bisa kembali ke wujud manusia mereka. Mereka menelannya secara bersamaan, tetapi Moksuzi menyimpannya. Karena ini, dia adalah satu-satunya di antara 6 orang yang tidak kembali ke wujud manusianya. Namun, Jin Juun tahu bahwa itu melanggar hukum mereka, dan mereka tidak boleh melakukannya lagi. Chun menyadari bahwa seseorang sedang mengintip dari luar, jadi dia segera mengejarnya. Ternyata itu adalah Iyatsi, dan dia tidak ragu untuk membunuhnya. Moksuzi datang ke kamar Shinjun dan menunjukkan eliksir yang dibuat dari manusia. Kemudian dia melihat Johan yang mirip dengan Jin, dan saat itulah mereka mengetahui bahwa dia adalah putra Jin. Dalam kemarahan Johan atas apa yang mereka lakukan kepada ayahnya, dia memutuskan untuk membalas dendam. Dia meledakkan kamar Shinjun, dan dengan cepat menyelamatkan Tatu dan Moksuzi. Beberapa saat kemudian, seseorang tiba-tiba menyerang Johan, dan ternyata itu adalah Chun. Setelah Johan bangkit, dia membalas serangan Chun, tetapi Chun dengan cepat menghindar, menyebabkan salah satu rekannya terluka. Ketika Johan menyerang Chun, dia menggunakan kekuatannya, yang dengan mudah diblokir oleh Johan. Ketika mereka menghindari serangan Johan, Chun menyerangnya lagi, dan sisa rekannya juga membantu menyerang Johan. Tapi meskipun mereka telah menggabungkan semua kekuatan mereka, itu tetap tidak berhasil pada Johan. Johan menyerang mereka lagi, jadi Chun meminta salah satu rekan mereka untuk bangun, karena dia hanya berpura-pura mati. Kemudian mereka mengikat Johan dengan rantai, tetapi karena Johan sangat kuat, dia hanya merobek rantai mereka. Chun dengan cepat menggunakan salah satu tekniknya, dan Johan tidak bisa menghindarinya lagi. Karena ini Chun bisa menjatuhkannya, tetapi setelah beberapa saat, Johan bangkit lagi. Mereka tidak bisa mempercayainya, dan ketika Johan akan menyerang Chun, dia tiba-tiba berhenti dan kehilangan kesadaran. Linden hampir membunuh Johan, tetapi Dan segera menghentikannya. Keduanya bertarung, dan karena kemampuan dan terbatas, Linden dengan mudah menjatuhkannya. Ketika Linden menyerang menggunakan senjata Dan, Moksuzi berhasil menghentikannya. Dia memohon kepada mereka untuk memaafkan, dan karena dia hanya sedang mabuk, Chun berkata bahwa dia tidak berniat untuk memaafkan Dan, tetapi jika Dan berlutut kepada mereka 3 kali, mungkin dia akan memberi sedikit belas kasihan. Tapi Dan tidak berniat untuk mengikuti ini, jadi Chun tiba-tiba menyerangnya. Tapi Moksuzi dengan cepat memblokirnya, menyebabkan dia mati seketika. Ketika Luke dan Yana tiba di gerbang istana Tianshu, Luke memanggil anak buahnya dan membiarkan mereka masuk ke istana. Sementara kedua murid itu berbicara tentang kematian Shinjuan dan Moksuzi, mereka diserang oleh murid-murid Luke. Di sisi lain, Shana dan yang lainnya membawa Johan ke tempat pemulihan untuk mengambil cincin itu. Ketika mereka akan memotong jarinya, cincin itu langsung bereaksi dan mereka tidak bisa mendapatkannya. Jadi Chun memutuskan untuk membawa Johan ke dalam tempat pemulihan. Kemudian mereka mengumpulkan murid-murid mereka untuk memberitahu bahwa Chun akan menjadi pemimpin baru mereka. Chun memberitahu mereka tentang rencananya untuk membuat lebih banyak pil keabadian dari orang-orang, sehingga mereka bisa mengembalikan bentuk manusia mereka dan membuat mereka semua lebih kuat dari sebelumnya, serta mampu melawan pasukan klan mayat. Hanya butuh beberapa saat ketika salah satu murid mereka datang untuk memberitahu tentang serangan klan mayat. Luke dan Yana dengan cepat tiba di tempat pemulihan. Saat para murid menutup ruangan itu, Luke tiba-tiba menyerang mereka. Keduanya juga segera masuk ke dalamnya. Sementara Johan mengingat satu persatu orang-orang yang bersamanya di hari-hari lalu, termasuk orang tuanya. Dia hampir menyerah dan menutup matanya, tetapi tiba-tiba dia mendengar suara iblis darah. Ketika dia mengingat situasi, Dan Tatu, disinilah dia mendapatkan semangat untuk bertarung lagi. Ini adalah akhir dari episode terakhir, The Devil Rings musim 1.